Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi atau materi ini yaitu terkait tentang kebudayaan ya. Nanti kita lihat apa saja topik yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Adapun topik yang akan kita diskusikan hari ini yaitu terkait tentang kebudayaan, meliputi definisi dari kebudayaan itu sendiri, kemudian wujud atau bentuk kebudayaan, ciri-ciri dan sifat kebudayaan, serta unsur dari kebudayaan. Kebudayaan sendiri berasal dari kata budaya, yaitu bahasa Sanskerta ya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi. Diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Budi berarti tingkah laku yang baik dan menjadi kebiasaan, sedangkan akal menghasilkan suatu karya untuk bertahan hidup. Umumnya, kebudayaan sering disangkut pautkan dengan kesenian, misalnya berupa seni suara, seni tari, seni rupa, dan berbagai macamnya. Tapi, kalau dalam konteks yang lebih luas atau dalam kajian sosial, kebudayaan merupakan bagian bahkan potret kehidupan masyarakat itu sendiri. Jika kita merujuk pada pendapat para ahli, misalnya seperti Sumarjan dan Soleman, mendefinisikan kebudayaan merupakan sebagai hasil semua karya, rasa, dan cipta dari masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau untuk kebudayaan jasmani yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Pendapat lainnya ada dari antropolog yaitu Tyler yang mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan adalah mencakup semua yang didapatkan, dipelajari, bahkan diciptakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang mempengaruhi tingkat pengetahuan meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Perwujudan kebudayaan adalah yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Sebagai contoh, pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, seni yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Jika kita merujuk pada jenisnya atau tipenya, kebudayaan ini menjadi dua ya, dibagi, yaitu pertama, berupa kebudayaan material dan non-material. Nah, yang dimaksud dengan kebudayaan material yaitu berupa ciptaan yang nyata atau konkret. Ini adalah ciptaan yang berwujud ya, misalnya berwujud benda atau barang, berupa gedung, alat berburu, rumah, peralatan, dan berbagai macam. Sedangkan tipe yang kedua yaitu non-material ini adalah ciptaan bersifat abstrak, dalam arti tidak berwujud. Misalnya, berupa kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat, kesusilaan, ilmu pengetahuan, keyakinan, agama, sistem perekonomian, sistem hukum, dan berbagai macam. Nah, tentunya baik kebudayaan yang bersifat atau bertipe material dan non-material biasanya berbeda-beda di setiap kelompok masyarakat. Misalnya sebagai contoh, kebudayaan di masyarakat Jawa maupun kebudayaan masyarakat Sumatera itu sangat berbeda. Mulai dari kebudayaan materialnya, bentuk rumahnya, misalnya masyarakat Minang ya, masyarakat Sumatera Barat, mereka memiliki bentuk rumah yang atapnya itu lancip ya. Nah, sedangkan masyarakat yang kebudayaannya di Jawa, misalnya di Jogja, rumahnya dinamakan rumah kalau nggak salah rumah joglo ya, yang mana bentuknya itu berbeda. Nah, maka dari itu setiap kelompok tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Inilah yang menjadi ciri khas ya dari setiap kelompok masyarakat, yaitu kebudayaannya memiliki ciri khas masing-masing ataupun keunikan masing-masing.
Kebudayaan sendiri memiliki beberapa ciri-ciri ya dan sifat, yaitu kalau kita merujuk pada Suhandi, dia mengatakan ada 4 sifat atau ciri-ciri dari kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan dapat dipelajari. Nah, suatu kebudayaan dapat diperoleh dari suatu proses belajar. Kemudian yang kedua, kebudayaan telah ada sejak awal manusia itu muncul dan dikembangkan, kemudian diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya atau kepada anak cucunya. Yang ketiga, kebudayaan tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan ini menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat merupakan kebudayaan dari milik mereka sendiri. Yang keempat, kebudayaan bersifat dinamis, dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan dari kelompok manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kebudayaan ini tidak bersifat statis ya, artinya masih bisa terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia, dan berbagai macam. Inilah ciri-ciri dan sifat dari suatu kebudayaan. Setidaknya terdapat beberapa unsur ya dalam suatu kebudayaan. Yang pertama yaitu alat-alat teknologi. Manusia berusaha untuk bertahan hidup, sehingga manusia membuat peralatan-peralatan untuk menunjang kehidupannya. Dalam alat-alat teknologi, para antropolog memahami bahwa benda-benda yang dihasilkan masih menggunakan teknologi sederhana. Dengan demikian, alat-alat teknologi termasuk dalam bahasan kebudayaan fisik. Kemudian, yang kedua yaitu sistem ekonomi. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dari perbedaan terdapat perbedaan dari sistem perekonomian misalnya antara daerah tradisional dan modern, antara di pedesaan dan juga perkotaan. Dalam daerah tradisional, sebagai contoh, pengelolaan tanah adalah profesi utama dari penduduk. Berbeda dengan daerah modern yang terdapat banyak pusat-pusat industri, banyak penduduk yang bekerja di industri-industri tersebut. Selanjutnya yaitu mata pencaharian atau pekerjaan. Nah, biasanya pada masyarakat tradisional dan modern tentu saja mata pencahariannya kalau masyarakat tradisional di desa dominannya mereka bekerja sebagai petani, ya pengelolaan tanah yang saya sebutkan tadi. Sedangkan masyarakat modern mereka mata pencahariannya itu lebih kompleks ya atau lebih bervariatif ya. Kemudian sistem kemasyarakatan ini meliputi yaitu sistem kekerabatannya seperti apa, sistem hukumnya seperti apa, sistem perkawinannya seperti apa. Tentu saja setiap kelompok ataupun setiap daerah berbeda-beda. Bahkan setiap tipe masyarakat pun berbeda-beda ya cara sistem kemasярakatannya. Kemudian bahasanya sebagai seperti yang telah kita ketahui kalau di Indonesia sendiri banyak sekali berbagai suku ya. Oleh karena itu setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa mereka sendiri ya untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu kesenian dan juga sistem kepercayaan. Nah, semua unsur-unsur tersebut tentu saja ini berbeda-beda tiap kelompok masyarakat. Mungkin beberapa aspek itu sama, tetapi di aspek lainnya tentu saja ini berbeda. Ini tadi yang saya katakan bahwasanya setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri yang membedakan antara satu masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Perlu kalian ketahui bahwasanya suatu kebudayaan dapat melahirkan kebudayaan lainnya ya, yaitu berupa subculture dan juga counterculture ya. Kalau kita melihat secara tingkatan, ada tingkatan yang tertinggi yaitu superculture, kemudian culture yang terbagi menjadi subculture dan juga counterculture. Yang dimaksud dengan superculture yaitu sistem atau hubungan antar kebudayaan. Misalnya, kebudayaan yang ada di Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam kebudayaan yang ada di dalamnya. Sedangkan subculture adalah turunan dari culture namun bersifat positif, tidak bertentangan dengan culture aslinya. Sedangkan counterculture adalah bagian dari kebudayaan yang bertentangan dengan kebudayaan asal ya, misalnya berupa korupsi, kriminalitas dan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia sendiri korupsi sudah merajalela atau sudah menjadi kebudayaan ya yang sering kita dengar, yang sering kita ketahui di berita ataupun di media-media lainnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa counterculture ini bisa terjadi? Nah, kalau menurut saya, yaitu karena kebudayaan masyarakat kita memberikan peluang akan munculnya gejala counterculture. Misalnya, kebiasaan masyarakat yang sulit untuk menegur secara keras orang yang berbuat salah. Kebiasaan yang menghukum tidak memberikan efek jerah. Nah, sehingga memunculkan counterculture atau kebudayaan-kebudayaan yang bersifat negatif.
Masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan ya, khususnya dalam menjalani kehidupan ya. Kita mulai dari kecil sampai dengan saat ini kita telah hidup dalam kebudayaan yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari atau bermasyarakat. Baik itu berasal dari kelompok kita ataupun terpengaruh dengan kebudayaan dari kelompok eksternal atau kelompok lain sehingga membentuk suatu kebudayaan yang baru. Meskipun berwujud atau tidak berwujud, kebudayaan telah turun-temurun diabadikan ke dalam pola kehidupan masyarakat sebagai cara untuk bertahan hidup. Seperti contohnya subculture yaitu berupa punk ya atau yang biasa kita sebut adalah anak punk. Itu adalah suatu bentuk subculture atau turunan dari culture itu sendiri yang mungkin mereka memiliki ideologi atau pemikiran yang berbeda dari masyarakat seperti pada umumnya. Di era globalisasi saat ini, batas antara masyarakat semakin kabur ya. Pertukaran kebudayaan kerap kali terjadi dan saling serap menyerap dan bisa menjadi ancaman bagi budaya lainnya bila tidak dicermati secara jeli baik buruknya ya. Nilai-nilai ketradisionalan yang sudah kita anut suatu kebudayaan mampu berkembang menjadi modern. Ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Ada yang tergerus mati dan tetap abadi sampai dengan saat ini. Maka dari itu, generasi muda sebaiknya bercermin dari para pendahulu agar bangsa ini tetap memiliki jati diri. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kalian yaitu bagaimana sih caranya supaya kita tetap bisa bertahan hidup di era modern saat ini namun tetap menjalani atau menjaga kebudayaan yang kita miliki atau nilai-nilai yang telah kita pegang dari kita kecil sampai dengan saat ini. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila teman-teman ingin lebih tahu atau lebih penasaran terkait apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan itu sendiri, silakan teman-teman membaca ya buku-buku sosiologi ataupun referensi-referensi yang berkaitan dengan kebudayaan.